Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang merayakannya pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, sukacita, dan juga kebahagiaan. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang hampir mungkin pada saat ini juga mengalami pergumulan dan tantangan oleh karena sakit penyakit, oleh karena berbagai hal lainnya. Kiranya Tuhan menumpangkan tangan yang Maha Kudus memberkati obat dan makanan, serta memberikan solusi untuk setiap pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Dan firman Tuhan hari ini akan dikumandangkan kepada kita sebagai memotivasi untuk menguatkan kita untuk berjalan di tengah dunia yang antah berantah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ayat ini mengingatkan bangsa Israel dan juga kita pada saat ini tentang perjanjian Allah dengan umatnya di Gunung Sinai. Allah sendiri menyatakan kehendaknya melalui ke-10 firman, ke-10 hukum Taurat, yang menjadi dasar hubungan Allah dan manusia. Melalui hukum ini Allah menunjukkan karakternya yang kudus dan yang benar, dan sekaligus menuntun umatnya, menuntun kita untuk hidup dalam jalan yang berkenan kepada Tuhan. Menuntun kita, memelihara kita supaya kita senantiasa berjalan di jalan yang benar. Hukum bukanlah beban. Ingat, hukum bukanlah beban, melainkan tanda kasih Allah. Jadi hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan adalah tanda kasih Allah untuk mengarahkan kita, untuk menuntun kita sehingga kita sampai dan tiba kepada akhir perjalanan hidup kita untuk membawa berkas-berkas sukacita. Supaya manusia tahu, supaya kita tahu bahwa bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, sedikitnya ada 3 hal yang penting kita pergumulkan, untuk kita renungkan. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang mengikat perjanjian. Allah adalah pribadi yang mengikat perjanjian. Ia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang mau berhubungan secara pribadi dengan umatnya melalui janji dan firman. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi dia Allah yang amat sangat dekat kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu menyendengkan telinga kita dan menyerukan kepada dia, bahkan di dalam doa, di dalam nyanyian, melalui firman Tuhan, menyadari dan meyakinkan kita bahwa dia bersama-sama dengan kita untuk menopang kita, untuk memelihara kita, untuk memenangkan segala perkara-perkara di dalam hidup kita. Hukum yang diberikan menunjukkan komitmen Allah untuk menuntun kita umatnya menuju kehidupan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Ketaatan kita adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Bukan seolah-olah kita menjadi seorang pekerja rodi atau seorang budak, tidak. Allah mau menjadikan kita sebagai bagian daripada rencana Tuhan untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang bersahaja, yang di dalam hati dan pikiran kita
firman Tuhan dimeteraikan. Sehingga ketaatan yang kita lakukan, yang kita nyatakan dalam hidup kita adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Nah, berbanding terbalik dengan ketika kita berbalik daripada Tuhan, itu adalah bentuk pemberontakan kita kepada Tuhan. Dan ingatlah, ketaatan dan pemberontakan menjadi dua hal yang bertolak belakang. Melalui firman Tuhan ini, kita dituntut untuk memilih taat atau berontak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, firman Tuhan adalah dasar dari hidup orang yang percaya. Hanya itu kekuatan kita. Hanya itu dasar dan alasan kita untuk hidup. Karena dalam firman Tuhan kepada kita dijanjikan penyertaan. Di dalam firman Tuhan kepada kita dijanjikan mahkota yang hendak kita raih. Di dalam firman Tuhan kepada kita dijanjikan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Bahwa melalui firman Tuhan kepadanya kita selalu setiap saat bercermin. Apakah perbuatanku, apakah tingkahku sudah sesuaikah dengan kehendak Tuhan. Maka melalui firman Tuhan ini, melalui hukum-hukumnya yang disampaikan dan yang ditetapkan kepada kita, kita hendak dibaharui. Kita hendak dijadikan sebagai pribadi yang bersih, yang jujur, yang bersahaja, yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan yang tentunya kita terima dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 13 ini, kita diingatkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak cukup hanya dengan pengakuan saja. Tidak cukup hanya dengan pengakuan iman saja, tetapi harus disertai dengan ketaatan kepada firman-Nya. Harus disertai dengan ketaatan pada firman-Nya. Bahkan ketaatan itu kita harus wujud nyatakan dalam bentuk perbuatan-perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Hukum Tuhan bukan untuk membatasi kebebasan kita, melainkan untuk melindungi dan menuntun kita kepada kehidupan yang penuh dengan berkat. Jadi cintailah, rinduilah hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang tertera di dalam firman-Nya, yang tentunya kita dengarkan setiap hari, kita baca setiap hari, dan itu akan menambah imanitas kita, kekuatan iman kita untuk dapat memenangkan segala perkara dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai dalam setiap aktivitas kita. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat yang boleh kami terima pada saat ini. Firman-Mu telah Engkau kumandangkan, bahkan Engkau meteraikan dalam hati kami. Ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu adalah bukti kasih Tuhan kepada kami. Dan bukti ketaatan kami kepada Tuhan adalah untuk mentaati dan melakukan segala hukum dan ketetapan Tuhan. Ajar kami, bimbing dan tuntun kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.